Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi para sufi Nusantara. Mari kita niatkan ngaji malam hari ini semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Semoga dengan ngaji ini wawasan kita bertambah, ketidaktahuan, kebodohan kita berkurang. Karena ada satu pandangan dari seorang filosof bahwa problem besarnya manusia itu secara umum ada 3. Yang pertama kemiskinan, yang kedua ketakutan, dan yang ketiga kebodohan. Situasi corona hari ini, situasi ada pandemi COVID ini mungkin merupakan bagian dari problem ketakutan. Nanti kalau ada masalah besar dalam dunia ekonomi berarti kita juga dapat masalah kemiskinan. Tapi dalam teori ini sebenarnya masalah nomor 1 dan nomor 2 itu lebih mudah diatasi. Yang paling mudah diatasi kemiskinan. Kemudian baru setelah itu ketakutan. Dan yang paling sulit adalah kebodohan. Kenapa kebodohan dianggap problem yang paling sulit diatasi? Karena biasanya orang yang bodoh itu, orang yang tidak tahu itu sering merasa dirinya tahu. Jadi dia tidak ngerti kalau sebenarnya ada masalah. Dia menganggapnya semuanya baik-baik saja dan aku ngerti segalanya. Padahal hakikatnya manusia kan banyak tidak ngertinya daripada ngertinya. Maka dalam teori ini terus disebut problem kemiskinan, problem ketakutan itu lebih mudah diatasi karena orangnya sadar bahwa saya sedang miskin, ekonominya terpuruk, bahwa saya ini punya ketakutan-ketakutan. Tapi kalau problem kebodohan ini, orang sering tidak merasa kalau dirinya tidak tahu. Lebih sulit, karena proses mengatasinya butuh satu langkah ke depan, yaitu orangnya disadarkan dulu bahwa dia tidak tahu. Nah, semoga ngaji kita yang sudah sekian ratus sesi bisa sedikit-sedikit nyumbang untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita banyak tidak tahunya daripada tahunya. Semoga teman-teman siap untuk istiqomah, senantiasa belajar, tidak bosan-bosannya. Insya Allah nanti kalau kita istiqomah belajar akan mendapatkan barokah dan karomahnya ilmu. Bismillah, kita mulai tema kita malam hari ini yaitu sowan pada beliau Kanjeng Sunan Bonang. Ini salah satu tokoh dari generasi Wali Songo sekitar abad 14 sampai abad 16. Dulu kita pernah membahas juga salah seorang tokoh dari Wali Songo yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Malam ini kita temui salah seorang
seorang sahabat Sunan Kalijogo, bahkan juga gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Bonang. Istilah Sunan ini kependekan dari Susuhunan. Susuhunan itu berarti, kalau diartikan letterlet, itu tempat menerima susunan. Yang dimaksud susunan itu susunan 5 jari. Jadi kalau teman-teman lihat posisi orang sedang menyembah, kemudian 5 jarinya diadungkan, saling menempel, nah itu namanya susuhunan. Kalau lihat emojinya, emotikonnya WA yang teman-teman sering ngasih gambar telapak tangan 2 nempel, nah itu sebenarnya posisi susuhunan. Biasanya diberikan pada orang yang sangat dihormati. Susuhunan kemudian disingkat jadi Sunan. Meskipun ada juga yang bilang bahwa Sunan itu dari bahasa Arab, jamaknya sunnah itu sunan. Berarti beliau-beliau para wali ini adalah orang-orang yang gemar dan cinta menjalankan sunnah-sunnah dalam agama. Ya monggo, yang disetujui yang mana, tapi yang jelas para wali ini punya jasa yang sangat besar bagi masyarakat Nusantara. Kalau Wali Songo ya khususnya di Pulau Jawa, karena dalam jangka waktu 2-3 abad mereka bisa memasukkan Islam di hampir 80% wilayah Jawa. Oke. Ya meskipun hari ini kan ada juga orang-orang yang setengahnya meragukan apa ya beneran ada Wali Songo. Kalau para walinya pasti ada, peninggalannya banyak, makam-makamnya di mana-mana. Tapi nanti tafsir terhadap satu lembaga atau satu institusi yang dikenal dengan nama Wali Songo ini macam-macam. Silahkan teman-teman cari di buku-buku, ada tentang perdebatan makna Wali Songo. Ada yang bilang Songo itu ya angka, berarti ada semacam dewan wali yang jumlahnya 9. Yang nanti ini kalau ada salah satu meninggal ya diganti wali yang lain. Dewan ini punya misi khusus, punya tugas khusus. Ada yang bilang Songo itu istilah sebenarnya dari bahasa Buddha, Sangha. Ada yang bilang Songo itu dari bahasa Arab, Sana, yang artinya mulia. Jadi Wali Songo itu wali-wali yang dimuliakan. Oke, kita malam ini tidak membahas kontroversi itu. Yang jelas mereka adalah orang-orang mulia yang jasanya sangat besar. Mereka yang membawakan cahaya ke tanah Jawa dengan ajaran Islamnya. Oke, baik. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Kanjeng Sunan Bonang. Beliau ini termasuk keluarga para wali. Mbah buyut beliau itu generasi awal wali yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Syekh Jumadil Kubro. Atau ada yang menyebut nama beliau aslinya adalah Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ini seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand. Samarkand itu kalau sekarang wilayah Uzbekistan, Asia Tengah. Termasuk keturunan Kanjeng Nabi, keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini petilasannya banyak. Makamnya juga diklaim ada di beberapa tempat. Ya monggo lah, kalau yang urusan kontroversi tidak kita bahas, tapi ada sosok ulama besar, wali besar awal namanya Syekh Jumadil Kubro yang dari Uzbekistan datang ke Jawa. Bahkan beliau ini tidak sendirian menyebarkan agama, tapi juga mengajak 2 putranya. Yang pertama kita kenal
nama putranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan yang kedua namanya Syekh Maulana Ishaq. Nanti Syekh Maulana Ishaq ini jadi ayahnya Sunan Giri. Nah, perjalanan dakwah bertiga ini, kalau Syekh Jumadil Kubro ke Jawa, nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim awalnya ke Campa atau Cempa. Campa ini kalau hari ini wilayah Vietnam, bagian barat selatan. Dan Syekh Maulana Ishaq ke Samudra Pasai. Nanti setelah 13 tahun di Campa, Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggalkan keluarganya di sana, berangkat dakwah ke Jawa, menyusul ayahnya. Meninggalkan dua putra beliau di Campa. Yang pertama namanya Sayyid Ali Rahmatullah, atau nanti dikenal sebagai Raden Rahmat, dan nantinya dikenal sebagai Sunan Ampel. Dan yang kedua Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Nah, ini ceritanya mungkin sudah banyak referensi di mana-mana, silahkan teman-teman kejar detailnya. Nanti Raden Rahmat ini dan Raden Santri berdua menyusul ayahnya ke Jawa. Dan di sana nanti melanjutkan dakwah ayahnya. Nanti ceritanya silahkan dibaca bagaimana Sunan Ampel berupaya melakukan dakwah menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama saudaranya. Nah, Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini nanti menikah dengan putra seorang bupati dari Tuban. Menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manilo. Nyai Ageng Manilo ini nanti dinikahi oleh Sunan Ampel dan berputra 4. Nah, Sunan Bonang ini putra kedua. Yang pertama perempuan, yang kedua Sunan Bonang, yang nama asli beliau yaitu Raden Makhdum Ibrahim. Lahir sekitar tahun 1465. Dan nanti dikenal sebagai Sunan Bonang. Adik beliau, Raden Syarifuddin, nanti dikenal sebagai Sunan Derajat. Dan yang keempat perempuan. Nah, ini dari sisi kekeluargaan. Memang dari awalnya memang dari keluarga wali-wali para penyebar Islam. Oke, kita fokus ke Kanjeng Sunan Bonang dulu. Nanti wali-wali yang lain semoga ada waktu. Semoga nanti kita bisa ngaji juga. Meskipun ya nanti kita selang-seling juga dengan tema-tema yang lain. Kanjeng Sunan Bonang ini dikenal sebagai Sunan Bonang karena nanti di akhir hidup beliau mendirikan pesantren di daerah atau di Desa Bonang. Desa Bonang ini letaknya dekat dengan Rembang, dekat dengan Lasem. Jadi provinsi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang. Meskipun ya nama beliau sebenarnya banyak julukannya. Kalau teman-teman menjelajahi suluk-suluk yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Bonang itu kadang beliau menyebut diri Ratu Wahdat, kadang Sultan Khalifah, kadang pakai nama Ibrahim Asmoro dan lain-lain. Bahkan nanti ada satu juga gelar beliau yang dikenal dengan nama Sunan Wadat Hanyokrowati. Ini nama ini unik karena ada kata-kata wadat. Wadat itu kalau dalam bahasa Jawa artinya tidak menikah. Dan memang Kanjeng Sunan Bonang tidak menikah sampai akhir hayat. Lebih fokus pada ilmu dan momong umat. Sehingga beliau
mendapat gelar Sunan Wadat Hanyokrowati. Nah, dari sisi keilmuan, Sunan Bonang ini belajar tentunya pertama-tama dari ayahanda beliau sendiri, Sunan Ampel. Nah, waktu belajar pada Sunan Ampel ini beliau sak kelas, kalau pakai bahasa hari ini satu kelas dengan Sunan Giri, satu kelas dengan Raden Patah, dan juga Raden Kusen. Nanti melanjutkan studi ke Pasai, ke Samudra Pasai. Jadi rencananya beliau ini mau naik haji bareng Raden Paku Sunan Giri. Cuma transit dulu di Samudra Pasai, dan di sana beliau berguru pada ayahnya Raden Paku, Syekh Maulana Ishaq. Ini berarti termasuk guru beliau. Ini cerita kunjungan Sunan Bonang ke Malaka, ke Maulana Ishaq ini nanti dicantumkan di naskah Sulalatus Salatin yang isinya sejarah Melayu. Nah, nantinya ini semacam biografi beliau sepulang dari berguru, sepulang dari Mekah, Sunan Bonang ini ditugaskan oleh ayahanda beliau untuk berdakwah ke Kediri. Nanti beliau tinggal di desa Singkal, tinggal di masjid di sana, daerah Ndoho, Kediri. Nah, cerita yang populer sekali tentang upaya dakwah Sunan Bonang di Kediri ini bisa dibaca di salah satu babat namanya Babat Ndoho. Jadi Babat Ndoho itu isinya antara lain kisah bagaimana perjuangan Sunan Bonang untuk mengislamkan Kediri dan sekitarnya. Di situ banyak cerita-cerita tentang kanuragan, tentang kesaktian, melawan masyarakat di sana yang resisten dan macam-macam ada ceritanya. Ada cerita yang terkenal sekali di antara karomahnya Sunan Bonang itu bisa mengubah aliran sungai. Jadi beliau bisa ngatur aliran sungai ini mengalir kemana. Kalau ada orang dirayu, dituntun untuk masuk Islam, kemudian kekurangan air, bisa dialirkan, aliran sungai Brantas bisa mengalir ke tempat mereka dan seterusnya. Itu salah satu contoh karomahnya beliau. Bahkan di Kediri saat itu berkembang, kalau hari ini mungkin namanya aliran sesat. Jadi salah satu ajaran ilmu hitam dalam tanda petik yang dikenal dengan nama Pancamakara Puja. Ini dari aliran namanya Bhairawa Tantra. Ini aliran ini populer saat itu dan Sunan Bonang harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari aliran ini. Nanti ada yang namanya Butolo Coyo, ada yang namanya Nyai Pluncing. Itu kalau silahkan dibaca di Babat Doho. Dari sini nanti muncul ritual yang hari ini dikenal namanya kenduren. Kenduri atau selamatan. Jadi ritualnya Bhairawa Tantra yang namanya Pancamakara Puja ini jadi dilakukan biasanya malam-malam, ngumpul bareng-bareng melingkar, kemudian melakukan ritual yang dikenal dengan nama Molimo. Molimo itu yaitu Mamso, Matsyo, Modo, Maituno, dan Mudro. Mamso itu daging, Matsyo itu ikan, Modo itu mabuk, Maituno itu bersetubuh, bersenggama, Mudro itu meditasi. Jadi aliran ini punya pandangan nafsu itu harus dituntaskan, dipenuhi sampai beres, baru orang bisa masuk ke ranah spiritual.
Cuma asumsi ini dijalankan dengan vulgar. Jadi dalam ritual itu kemudian bersama-sama makan daging, bersama-sama makan ikan. Oh, ini kan nafsu makannya dipenuhi, pokoknya sampai kenyang sekenyang-kenyangnya. Kemudian mabuk, minum-minum sampai mabuk. Bahkan kemudian saat mabuk melakukan persetubuhan massal, persenggamaan massal, maituno tadi. Jadi ini pokoknya menghabiskan hasrat, menuntaskan nafsu dengan cara mereka yang dikenal molimo itu. Asumsinya kalau sudah begini nafsu akan selesai, lemah, tidak mengganggu lagi. Baru setelah itu mudra, meditasi. Nah, Sunan Bonang berhadapan dengan aliran yang semacam ini. Oleh Sunan Bonang, tradisi ini kemudian disaingi. Sunan Bonang bikin halakoh juga dengan pengikut beliau, masyarakat desa, yang ngumpul-ngumpul juga. Di situ ada makanan juga, mungkin ayam, mungkin nasi tumpeng dan macam-macam disiapkan di situ. Kemudian berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama. Nanti ini dikenal belakangan dengan nama kenduren. Katanya kata kenduren itu dari bahasa Persia, kanduri. Kanduri yang artinya makan-makan. Ini sehingga sedikit-sedikit tradisi ini menggeser tradisi yang dianggap sesat itu. Bahkan nanti molimo dari Bhairawa Tantra yang isinya daging, ikan, dan macam-macam tadi diganti molimo yang kita kenal sekarang. Larangan untuk maling, madat. Madat itu menghisap candu, minum, mabuk-mabukan, main atau judi, dan madon. Jadi maling, madat, minum, main, madon. Nah, ini molimo zaman itu. Hasil kreasi Sunan Bonang untuk mengubah tradisi masyarakat yang seperti tadi. Oke. Terus nanti setelah beberapa lama di Kediri, kemudian Sunan Bonang dipanggil oleh Raden Patah untuk menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak. Bareng-bareng dengan para wali yang lain, termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Nah, beberapa lama nanti beliau jadi Imam Masjid Agung, sampai kemudian beberapa tahun Sunan Bonang memutuskan untuk mundur dari ketakmiran Masjid Agung. Baru beliau pindah ke Lasem, tinggal di Desa Bonang, mendirikan pesantren di sana. Disitulah nanti awal mula beliau digelari, dipanggil sebagai Sunan Bonang. Baik, ya keahlian beliau macam-macam, cuma yang paling menonjol memang yang berbau tasawuf. Beliau yo fikih, yo tafsir, bahkan seni, bahkan kanuragan, kesaktian, khususnya tasawuf. Kalau cerita-cerita tentang karomah beliau banyak, di banyak sumber teman-teman silahkan dicari. Tapi insya Allah keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap kemuliaan ajaran yang dibawa oleh Sunan Bonang tidak harus kita banyak cerita tentang karomahnya. Oke teman-teman, kita mulai masuk ke ngaji kita terhadap beberapa saja ajaran Sunan Bonang. Paling tidak untuk mancing-mancing, biar teman-teman tertarik untuk buka-buka, menggali-gali khazanah lama. Karena orang-orang hari ini tuh kadang-kadang gaya, merasa dirinya yang lebih mampu membaca realitas masyarakat di sekelilingnya. Menganggap referensi-referensi lama itu kurang relevan lagi untuk dipakai hari ini.
Tapi mereka-mereka ini, para wali, para ulama yang dulu berjuang juga di tempat kita hari ini tinggal, juga bukan orang yang sama sekali tidak ngerti tentang tempat kita tinggal ini, tentang Jawa, tentang Indonesia, tentang Nusantara. Pasti dalam banyak karya-karya mereka terkandung hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Apalagi mereka ini aulia, wali-wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa tahu dari karya-karya mereka ini nanti kita bisa ketemu banyak hal yang relevan untuk pertumbuhan spiritual kita, untuk kehidupan sosial kita, untuk harmoni budaya kita, dan macam-macam. Maka itulah gunanya kita buka-buka, kita bongkar-bongkar lagi karya-karya mereka. Ini PR bagi kita. Maka di ngaji filsafat bulan ini kan saya tunjukkan kitabnya, silahkan dijelajahi sendiri. Kita hanya mancing-mancing menunjukkan sedikit-sedikit, mengingat waktunya. Baik, kita mulai untuk membahas apa yang dibawa, termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Yang jelas, yang istimewa dari perjuangan para sunan ini adalah cara mereka memperkenalkan dan memasukkan Islam ke tengah masyarakat dengan cara yang sangat halus. Sama sekali tidak ada kekerasan, sama sekali tidak menimbulkan kontroversi-kontroversi besar. Sebagaimana dulu pernah kita kaji dalam sesi Sunan Kalijogo, ada 2 prinsip yang dipakai oleh para wali, yaitu yang pertama adalah tutwuri handayani, dan yang kedua tutwuri hangiseni. Tutwuri handayani itu mengikuti dari belakang. Kalau orang mengikuti dari belakang itu kan berarti dia tidak merentah-merentah, tidak mengarahkan. Orang yang jalan di belakang itu monggo, yang depan mau kemana silahkan. Tapi tidak sekedar mengikuti, namun juga handayani. Handayani itu memberdayakan. Jadi ikut jalan dari belakang tapi sambil ngajari biar yang depan berdaya, yang depan pinter milih arah, yang depan tidak tersesat jalannya. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi nantinya mereka mau kemana, itu diajari dari belakang, tapi biarkan mereka jalan sendiri. Tidak diseret, tidak disetir dari depan. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi orang dengan kesadarannya sendiri milih kebenaran, milih kebaikan. Itu namanya tutwuri handayani. Yang kedua tutwuri hangiseni. Tutwuri hangiseni ini mirip dengan handayani tadi, mengikuti dari belakang sambil mengisi, nambah wawasan, nambah ilmu, nambah pengetahuan, sehingga yang di depan ini pinter, terus bisa jalan sendiri ke arah yang benar. Itu namanya tutwuri hangiseni. Tidak berdiri di depan, kemudian merentah-merentah, nyuruh-nyuruh, bahkan marah-marah, maksa orang ikut dia. Tapi berdiri di belakang sambil mengisi dengan wawasan-wawasan kebenaran, kebaikan, keindahan, sehingga yang di depan sadar, terus mereka milih rute perjalanan yang benar. Jadi ini prinsip strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali zaman dulu. Jadi dakwah yang tidak menimbulkan konflik, dakwah yang tidak melahirkan masalah. Dakwah itu kan sebenarnya memberi solusi kebenaran, solusi kebaikan. Jangan sampai dakwah kita malah melahirkan problem baru. Kalau pakai bahasa pepatah ya, mengambil airnya, mengambil ikannya, tapi jangan sampai keruh airnya.